Halo, salam jumpa keluarga bahagia yang terkasih dalam program acara MSF Bersehati. Nah, kali ini dalam rangka 125 tahun berdirinya MSF, kami menghadirkan program acara MSF Bersehati ini. One family, one mission, satu keluarga, satu misi. Juga terkait dalam situasi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kita mau bersama-sama berbincang dengan romo-romo yang berkarya di paroki, apa yang dilakukan, pastoral-pastoral apa yang dilakukan di sana. Dan tamu kita malam hari ini, pada hari ini adalah, pada episode ini adalah Romo Hubertus Adi Wijayanto dari Paroki Keluarga Kudus Paraan, Jawa Tengah. Nah, mari kita bersama-sama undang Romo Adi untuk hadir dalam tayangan kali ini. Selamat Romo, selamat jumpa Romo. Halo, selamat jumpa juga keluarga bahagia dan Romo Trisno semuanya yang menyaksikan acara ini. Baik Romo, boleh diberi gambaran singkatnya Romo, kondisi umat di tengah COVID-19 ini? Ya, sejak pandemi corona ini merebak, di Kabupaten Temanggung itu sudah ada 30-an orang yang dinyatakan positif corona, tetapi syukur dan puji Tuhan bahwa sampai hari ini belum ada umat Katolik satupun yang terdeteksi terjangkit virus corona ini. Semuanya dalam keadaan aman-aman, sehat, tetapi juga terdampak secara sosial ekonomi. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan, begitu, otomatis mereka tidak punya penghasilan, dan dampak corona ini juga melanda umat Katolik tentu saja. Begitu, Romo Trisno. Ya, lalu melihat situasi itu, pastoral apa Romo atau apa yang dilakukan paroki yang sudah dilakukan oleh paroki Paraan, Romo? Paroki Paraan menanggapi situasi ini dengan mencoba membuat posko mandiri atau posko yang memiliki basis spiritualitasnya itu dari umat untuk umat, atau ya sistemnya kemandirian saja, dan atas dasar kesukarelaan dari umat bisa membantu atau menyumbangkan apa yang ada dari kita untuk kita, begitu Romo. Lalu mungkin bisa diberikan penjelasan Romo, sistemnya atau awalnya bagaimana, kemudian sekalian bentuknya itu kegiatannya apa Romo? Mungkin bisa buat gambaran sedikit Romo biar kami tahu Romo. Iya. Ya, posko ini kami prakarsai di paroki ini atas sebuah karena kita menanggapi situasi ini ya, lalu kemudian paroki memutuskan ayo kita bikin posko. Lalu posko ini berawal juga dari sebuah seruan dari surat edaran Bapak Uskup yang waktu itu menanggapi soal situasi COVID ini, di mana paroki juga kiranya baik untuk ada semacam program atau gerakan untuk menanggulangi COVID-19 ini di paroki masing-masing dengan berbagai cara. Nah, kami menerjemahkannya ya dengan membuat posko ini. Lalu dananya yang diambil dari 50% dana APP tahun ini yang memang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 sesuai dengan surat edaran Bapak Uskup, dan juga kalaupun nanti masih kurang, paroki akan menggunakan dana APP tahun lalu yang masih sisa, dan paroki juga melakukan penggalangan dana atau penggalangan donasi berupa dana itu via bank gitu ya, paroki rekening paroki gitu ya, itu dari umat untuk umat, jadi dari dasar kerelaan gitu. Dan kami mencoba untuk kemudian mengumpulkan donasi. Setelah donasinya yang ada itu terkumpul seperti sembako, hand sanitizer, APD dan sebagainya, kami kemudian mensirkulasikannya kepada umat. Kami membagikannya kepada umat. Kira-kira begitu, Rom, yang ya, pada awalnya. Baik Romo, adakah mungkin data atau kan pasti dari sekian waktu yang sudah dilakukan, berapa banyak bantuan yang sudah diberikan, atau mungkin berapa banyak
yang dibantu? Mungkin Romo punya datanya sehingga kami bisa tahu sedikit tentang itu semua. Ya, dari semua yang sudah kami bantu ya, ini sudah 4 kali pembagian ya, 4 kali pembagian, sudah sekitar 300 paket untuk bisa kami berikan kepada umat. Sudah 300 paket dan itu tersebar di 16 lingkungan dengan sebaran data yang berbeda-beda. Tentu saja jumlahnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya soal sembako ini sungguh hanya diprioritaskan pada mereka yang sungguh-sungguh tanpa penghasilan, tanpa pendapatan itu ya, yang kehilangan pekerjaan. Sementara untuk APD itu harus kami berikan kepada semua umat gitu ya. Misalnya masker, kemudian hand sanitizer itu kami upayakan semakin banyak orang yang menerimanya. Bahkan bantuan ini bukan hanya untuk umat Katolik saja, tetapi juga untuk umat yang di luar gereja atau saudara-saudari beragama lain yang ada di sekitar gereja dan juga di lingkungan-lingkungan yang sekiranya memang menurut umat atau ketua lingkungan itu, oh ini memang pantas untuk dibantu. Kira-kira begitu, Romo. Baik Romo, adakah mungkin feedback atau mungkin ada yang memberikan tanggapan terhadap itu Romo, baik yang tadi dikatakan ada yang non Katolik juga ya kan Romo, adakah mungkin yang sudah Romo dengar dari apa yang sudah dilakukan itu, kemudian masukan-masukan mungkin juga karena mungkin udah ada evaluasi ya dengar-dengar ya Romo, boleh diberikan gambarannya? Baik, Romo, memang sesudah kloter keempat ini kami kemudian mengadakan stok oknam dan di dalamnya kami salah satunya juga mengevaluasi kinerja dari posko ini. Ya, salah satunya kami juga meminta feedback dari umat. Nah, salah satu feedback yang kami tangkap adalah umat menangkap, bahkan orang yang di luar pun juga menangkap bahwa paroki Keluarga Kudus Paraan ini termasuk gereja yang cukup cepat atau responsif menanggapi COVID-19 ini, tidak menunggu terlalu lama-lama, tidak banyak diskusi untuk mengeksekusi sebuah langkah atau tindakan, tetapi langsung dibuat dan ternyata bisa gitu. Dan dampaknya sendiri bagi umat yang terbantu, yang menerima donasi, sungguh merasa bahwa sangat terbantu sekali. Sungguh mereka pernah ada yang sharing bahwa hari itu memang pas dia tuh sungguh tidak punya duit, lalu untuk beli beras saja susah, dilalah pas ada dari kita diberikan, mereka sangat-sangat berterima kasih, sangat bersyukur dengan adanya gerakan ini gitu ya. Yang menjadi respon kami itu Romo. Karena tapi untuk ada satu hal yang masih mungkin masih kurang, misalnya kadang juga ada komunikasi yang masih belum lancar, misalnya kadang tersendat karena situasi, misalnya ada sinyal atau apa, kadang susah untuk menghubungi orang-orang yang ada di pegunungan, misalnya untuk Pak ini jumlahnya berapa? Oh masih belum, atau kadang lama sekali untuk menanggapi. Kira-kira hanya itu. Romo, baik Romo, iya. Pasti bukan lalu setelah berhenti untuk setelah 4 kloter lalu ada evaluasi, lalu kemudian ada strategi baru atau mau melanjutkan, pasti itu kan sudah digagas lagi ya Romo, atau rencana-rencana yang lebih strategis dan sebagainya. Mungkin bisa dibagikan pada kami Romo, mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi keluarga bahagia di rumah maupun juga paroki-paroki yang lain. Baik, untuk tahap pertama ini adalah tahap memberi sembako ya. Memberi sembako, bantuan-bantuan yang modelnya langsung, memang bukan dalam bentuk uang sih ya. Kalau uang itu BLT ya, bantuan langsung tunai. Tapi yang dipilih oleh paroki ini adalah bantuan dalam berupa sembako dan APD ya, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Itu masih dalam bentuk ikannya gitu ya. Kita belum memberi kailnya atau pancingnya. Nah, untuk nextnya atau project selanjutnya adalah bagaimana kemudian prosesnya adalah pemberdayaan umat dengan cara mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di lingkungan masing-masing untuk kemudian diangkat dan bisa saling disinergikan, dikerjasamakan begitu. Dan siapa tahu dengan adanya sinergi ini kemudian muncul peluang-peluang misalnya lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ingin saya contohkan adalah
Misalnya di Wates. Di Wates itu ada potensi lokalnya adalah sayuran. Sementara di Gunung Payung potensi lokalnya adalah beras. Dan di perkotaan banyak orang-orang yang menganggur. Nah, ada tiga hal ini yang bisa kemudian kami padu-padankan, kami tarik garisnya gimana orang-orang yang di kota itu bisa menjadi reseller atau penjual yang mengantarkan sayuran, beras kepada orang-orang yang ada di Paraan dan sekitarnya. Mungkin ini akan menjadi hal yang baik, dan ini sudah atau sedang kami gagas, sedang kami garap. Kedepannya next program dari Posko ini adalah lebih pada pemberdayaan seperti ini. Kira-kira begitu, Romo Trisno. Baik, saya melihatnya mungkin seperti ini ya, semoga benar ya kan, bahwa awalnya ya kan bermula dari paroki, artinya berpusat di paroki ya kan, lalu kemudian di tahap selanjutnya ke depannya itu lalu pemberdayaan umat ya kan, atau fokusnya lalu kemudian umat pun bisa bergerak dengan cara mereka, dengan inspirasi tentu dari paroki atau koordinasi dari paroki. Baik sekali itu Romo. Nah, selanjutnya Romo, dari semua yang dilakukan, pelayanan pastoral yang dilakukan, makna Romo, makna ataupun mungkin refleksi yang Romo bisa ambil, bisa tangkap, bisa tawarkan kepada kami juga, pada keluarga bahagia di rumah Romo. Makna dari pelayanan ini apa Romo? Ya, Romo Trisno dan para keluarga yang bahagia, kalau saya memaknai atau kami memaknai situasi ini dan apa yang kami buat adalah sebetulnya ya inilah panggilan kita sebagai manusia gitu. Secara manusiawi kita terpanggil apa? Naluri kita, nurani kita terpanggil untuk apa ketika ada situasi seperti ini. Nah, yang kami buat ini tentu saja adalah respon kami ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini atau tidak membuat kita lumpuh ini, lalu kemudian dengan bergerak ya, dengan melangkah. Nah, saya sendiri seringkali melihat bahwa dalam situasi yang seperti ini orang akan susah untuk kemudian bersyukur atau susah untuk kemudian beraksi yang ke arah positif kadang ya, karena orang lebih fokus pada penderitaannya. Maka hashtag yang muncul itu seringkali adalah bosan di rumah, sudah mulai kehilangan arah dan sebagainya ya. Orang-orang sudah mulai tidak menikmati lagi atau sudah kehilangan asa, kehilangan harapan di sini. Nah, tugas dari para romo, bruder, suster, kita para biarawan biarawati ini adalah menumbuhkan semangat di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Justru kita harus tidak terhanyut dengan situasi ini. Kita tidak ikut-ikutan mengutuki kegelapan, tetapi kita harus mencari atau kita menyalakan lilin, mencari cahaya atau menghasilkan cahaya itu sendiri, dan kita tularkan cahaya-cahaya kita itu kepada yang lain, supaya situasi ini tidak lagi gelap, tetapi menjadi lebih terang. Kita bergerak dan kita bisa kemudian melakukan banyak hal. Kita tidak terbatas pada tembok-tembok dinding rumah kita, tetapi niatan baik, pikiran-pikiran baik, motivasi-motivasi yang baik kita akan menjadi jembatan. Kita tidak melihat dinding-dinding lagi, tetapi kita melihat jembatan. Kita membangun jembatan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Itu yang saya maknai secara pribadi maupun juga dari teman-teman di Posko maupun Romo Paroki di sini, Romo Jaya yang juga demikian adanya. Inginnya itu di hati itu bergerak keluar, menolong mereka siapapun yang ada di sana. Itu yang bisa saya bagikan, Romo Trisno. Baik Romo, terima kasih untuk semua sharing, peneguhan juga. Nah, sebagai closing statement Romo, mungkin Romo memberi pesan kepada keluarga bahagia yang terkasih di rumah, ataupun juga mungkin para kaum muda yang harusnya memang punya semangat ya kan, fighting ya, semangat untuk bergerak khususnya juga berada di dalam situasi ini. Romo mungkin punya closing statement yang meneguhkan kami Romo untuk itu juga. Oke, saya beri sapaan khusus ini untuk para pemuda, para OMK, para kalian yang masih berjiwa muda. Daripada kalian nganggur aja di rumah, bosen di rumah, hashtagnya cuma itu aja, hashtagnya cuma bosen, melamun,
gagal, ambyar dan sebagainya, kita lebih baik sekarang membuat sesuatu aksi atau gerakan yang baik. Bantu Romo atau orang-orang yang ada di paroki yang saat ini bergelut di posko itu, buat atau bantu mereka dengan tenaga kalian, dengan pemikiran kalian. Kalian yang masih muda, masih fresh, masih segar, jangan terlena di rumah aja. Meskipun kalian tetap self atau social distancing, tetapi buat sesuatu. Jangan mager, jangan bosan, tapi buat sesuatu. Tuhan pasti memberkati kalian semua. Amin. Ya, baik. Itu ya. Romo Tresno. Baik, terima kasih Romo Adi untuk kebersamaan kita sebagai tamu di acara MSF Bersehati ini. Sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua, ya. Baik keluarga bahagia, kita sungguh mendapat berkat pada kesempatan kali ini mendengarkan sharing dari Romo Adi Wijayanto, paroki dari paroki Keluarga Kudus Paraan. Bagaimana kita sebenarnya menanggapi situasi ini tidak berdiam diri, tidak berada atau tinggal dalam kegelapan, tapi kita menyalakan lilin-lilin dalam diri kita masing-masing, membangun jejaring, lalu kemudian bergerak untuk lalu membantu menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga lain. Bahkan bukan hanya yang beragama Katolik, jika mungkin kita juga jangkau kepada mereka yang non-Katolik, ya, kita semua atas nama kemanusiaan. Ya, baik, terima kasih Romo, sungguh sangat inspiratif ya, maksudnya kepada kami keluarga-keluarga bahagia, juga kepada Romo-Romo paroki lain mungkin yang bisa berpastoral seperti Romo atau mungkin lebih, ya. Baik, terima kasih Romo Adi untuk kebersamaannya. Terima kasih Romo, baik. Terima kasih, ya, selamat malam. Romo. Ya. Baik keluarga bahagia yang terkasih, kita tetap akan menggali, mendengarkan inspirasi-inspirasi lain dalam program MSF Bersehati ini dari paroki-paroki lain, dari romo-romo lain yang berpastoral menurut ya cara mereka menangani situasi semacam ini. Maka jangan ketinggalan di episode selanjutnya, ya. Tetap bersemangat, tetap bersehati, ya, bersatu padu menanggulangi COVID-19 ini secara bersama-sama. One family, one mission. Satu keluarga, satu misi. Salam jumpa. Tuhan memberkati.